Hello student, today we are going to learn about present perfect tense. To make a positive sentence, subject plus have or has and plus verb 3. Has itu hanya untuk he, she, dan it, sedangkan have untuk sisanya. Contohnya yang pertama, I've itu singkatan dari I have almost finished the ice cream. Artinya es krim saya hampir habis. I still want more, saya masih mau. But I don't have any money left, tapi saya nggak punya uang lagi. Yang kedua, my dad has washed the dishes. Ayah saya sudah mencuci piring. Hasilnya piringnya sekarang sudah bersih. To make a negative sentence, subject plus have or has plus not, don't forget the not, and verb 3. The example is, I haven't had my ice cream. Saya belum makan es krim saya. Jadi es krimnya masih utuh. Yang kedua, my dad has not washed the dishes. Ayah saya belum cuci piring. Hasilnya, piringnya sekarang masih kotor karena belum dicuci. And to make a interrogative sentence, put the have or has at the beginning of the sentence. So, have or has plus s and plus verb 3. Contohnya, have you done your homework? Apakah kamu sudah membuat PR? Yang kedua, have you cleaned your shoes? Apakah kamu sudah membersihkan sepatumu? Present perfect tense digunakan yang pertama untuk use when there is a connection with the present, the action in the past has a result now. Jadi kejadiannya itu dilakukannya di waktu lampau, tapi hasilnya kerasanya tuh sekarang. Jadi akibatnya bisa dirasakan sekarang. Contohnya, she has bought a house. Dia sudah membeli rumah. Membeli rumahnya mungkin kemarin, mungkin minggu lalu. Sekarang hasilnya adalah dia sudah punya rumah. Yang kedua contohnya, he has broken his leg. Kakinya patah. Dia mungkin bermain atau nggak sengaja jatuh kemarin atau bulan lalu. Sekarang hasilnya kakinya itu jadi patah. Jadi dia susah jalannya. Ya, itu penggunaan present perfect yang pertama. Yang kedua adalah use when the activity is still doing from the past until now. Jadi kegiatannya itu masih dilakukan dari dulu sampai sekarang, itu masih dilakukan. Contohnya, that boy has been a pianist since kindergarten. Anak laki-laki itu sudah menjadi seorang pemain piano, sudah menjadi pianis sejak dia masih taman kanak-kanak. Jadi dari taman kanak-kanak sudah menjadi seorang pemain piano, sampai sekarang dia masih menjadi seorang pemain piano. Yang ketiga, contoh yang kedua, he has studied Mandarin for 3 years. Dia sudah belajar bahasa Mandarin selama 3 tahun. Jadi dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang dia masih belajar bahasa Mandarin. Untuk penggunaan yang ketiga, use when the activity can be repeated now or in the future. Ketika suatu kegiatan itu dilakukan bisa berulang. Bisa diulang itu bisa diulang sekarang atau bisa diulang lagi atau bisa dilakukan lagi di masa depan. Contoh yang pertama, Billy has won the Physics Olympiad. Billy sudah memenangkan Olimpiade Fisika.
Dan mungkin nanti kalau ada olimpiade lagi, dia mungkin akan menang lagi. Contoh yang kedua, she has written 3 books since last year. Dia sudah menulis 3 buku sejak tahun lalu. Jadi dari tahun lalu sampai sekarang dia sudah menulis 3 buku dan mungkin dia akan menulis buku lagi. Ya, itu contohnya. Nah, sekarang kita akan melihat time signals-nya. Keterangan waktunya apa aja yang dipakai untuk present perfect. Yang pertama adalah for. For di sini artinya selama, bukan untuk ya. Contohnya, she has waited there for 3 hours. Dia sudah menunggu di sana selama 3 jam. Keterangan waktu yang kedua adalah since, artinya sejak. I have lived here since 2010. Saya sudah tinggal di sini sejak tahun 2010. Sampai sekarang masih tinggal di sini, itu artinya ya. Keterangan waktu yang ketiga during. During itu artinya selama. They have studied hard during this semester. Mereka sudah belajar keras selama semester ini. And then number 4, in di sini artinya juga selama. I have been in this house in 10 years. Saya sudah tinggal di rumah ini selama 10 tahun. Number 5, over. Over di sini artinya lebih. Over 10 years he has stayed in London. Selama lebih dari 10 tahun dia sudah tinggal di London. Yang keenam, this afternoon or this morning. Tahu ya artinya ya tadi pagi atau siang ini. She has had her breakfast this morning. Dia sudah makan sarapannya tadi pagi. Hasilnya ya sekarang dia sudah kenyang. So far. So far itu sejauh ini. She hasn't got her salary so far. Dia belum dapat gajinya atau upahnya sejauh ini. And next, recently. Recently itu baru-baru ini. We have made a plan for next holiday recently. Kita sudah membuat rencana untuk liburan berikutnya baru-baru ini. Next, just. Just di sini artinya hanya ya. The teacher has just made a decision to let the sick child go home. Guru itu sudah baru saja membuat keputusan untuk membiarkan anak yang sakit pulang. And then already di sini artinya sudah siap. He has already studied. Sorry ya, di situ study harusnya studied the new subject. Dia sudah siap belajar pelajaran yang baru. Hati-hati penggunaan already. Already itu diletakkan setelah has. Ya, jadi untuk kalimat negatif nanti jadinya he has not already. Baru verb 3. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti salah. And then next, still di sini artinya masih. Jason still has been a good boy. Jason masih menjadi seorang anak yang baik. Jadi dari dulu sampai sekarang dia masih seorang anak yang baik, yang nurut itu ya mungkin artinya ya. Next, berikutnya ever itu pernah. Have you ever been to London? Apakah kamu pernah ke London? Nah, hati-hati untuk di sini ya, ever di sini evernya itu sebelum verb 3. Been di sini verb 3, jadi sebelum verb 3. The next, never itu artinya tidak pernah. I have never come late to school. Saya tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Ini sama ya, ever sama never letaknya itu setelah have atau has, sama dengan already. And the last one is lately. Lately di sini itu artinya harusnya baru-baru ini. The boy has been a good student lately. Artinya anak laki-laki itu sudah menjadi seorang anak yang baik baru-baru ini. Oke, begitu demikian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada kalimat yang salah, seperti yang nomor 14 ya ada kekurangan artinya.
Nanti kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih.